Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi wa da'a bida'watihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para Bapak, Ibu dan saudara-saudara sekalian jamaah pengajian Masjid Namira yang saya hormati, wa bil khusus seluruh jajaran takmir masjid dan jajaran pengurus yayasan yang kebetulan hadir pada kesempatan ini. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita dipertemukan dalam sebuah kegiatan yang tentu mudah-mudahan ini memberikan manfaat buat kita dalam rangka upaya kita yang tidak pernah berhenti untuk terus berusaha meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, kalau asumsinya Ramadan nanti tanggal 18, ya kita masih nunggu, tapi keputusan dari Persyarikatan Muhammadiyah tanggal 18, tapi saya lihat kayaknya beda nanti ini gitu. Bisa tanggal 19 juga. Kalau asumsinya tanggal 18 berarti 33 hari lagi. Kalau asumsinya tanggal 19 berarti 34 hari lagi. Artinya 1 bulan lagi kita akan melaksanakan puasa Ramadan. Jangan lupa terus berdoa, mudah-mudahan Allah memberikan panjang umur kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan puasa Ramadan dan amal-amal baik lain yang ada di dalamnya dengan sebaik-baiknya. Tapi saya perlu mengingatkan bahwa sebuah amalan besar itu tidak akan ujug-ujug kita bisa maksimal di dalam melaksanakannya kecuali ada pengkondisian. Itu sebabnya kenapa para sahabat Nabi dulu itu mempersiapkan bulan Ramadan itu 6 bulan sebelumnya. Jadi 6 bulan sebelumnya mereka itu mempersiapkan diri dengan berbagai macam cara agar mereka bisa maksimal. Dan persiapan-persiapan yang kita lakukan itu saya kira kita semuanya sudah tahu. Misalnya orang itu tidak akan bisa maksimal di dalam tilawah Al-Quran waktu Ramadan kecuali kalau sebelumnya kita sudah rutin tilawah. Kita tidak akan maksimal untuk bisa sholat tarawih di bulan Ramadan kecuali di bulan-bulan sebelumnya kita sudah biasa rutin qiyamul lail. Begitu pula kita tidak akan menikmati lezatnya puasa Ramadan kecuali kalau sebelumnya kita melakukan puasa sunnah. Nah ini saya kira saya ingin mengingatkan diri saya sendiri dan kita semuanya, masih ada waktu 1 bulan lebih sedikit ya kita bisa mempersiapkan diri untuk melaksanakan amal-amal ibadah di bulan Ramadan. Harus kita persiapkan dengan sebaik-baiknya dan kita juga harus berniat untuk bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya karena belum tentu kita akan bisa berjumpa kembali dengan bulan Ramadan di tahun yang akan datang. Bahkan di 1 bulan ke depan ini saja juga kita nggak bisa menjamin apakah kita masih hidup di bulan Ramadan tersebut. Namun sebagai sebuah azimah, sebagai sebuah tekad yang kuat untuk bisa melaksanakan puasa Ramadan dengan sebaik-baiknya, saya kira kita punya waktu sekarang. Tentu Bapak Ibu sekalian, mempersiapkan bulan Ramadan dengan aktivitas-aktivitas yang bersifat fisik itu gampang. Misalnya ketika kita membuat target di bulan Ramadan nanti kita khatam Quran sebanyak 5 atau 6 kali misalnya, atau bahkan 10 kali misalnya, atau bahkan yang sudah hafal Quran bisa 20 kali misalnya khatam di bulan Ramadan, maka dari sekarang kita berusaha untuk bisa
satu hari minimal 1 juz misalnya, atau satu hari minimal 2 juz misalnya, dan begitu seterusnya. Yang juga penting untuk kita persiapkan adalah kesiapan jiwa kita. Kenapa? Karena ibadah puasa itu ibadah jiwa. Dan karena itu hal-hal yang terkait dengan persoalan-persoalan kejiwaan inilah yang juga perlu kita siapkan. Pertama-tama sekalian tentang ucapan dan perkataan kita. Kenapa? Karena apa yang keluar dari mulut kita itu adalah cermin dari apa yang sedang bergejolak di dalam jiwa kita. Ya, dan kita juga semua tahu bahwa perkataan itu masuk di dalam kategori amalan penting yang akan turut serta menentukan apakah puasa kita diterima atau tidak. Semua kita sudah tahu itu. Ya, hadisnya juga sudah terkenal, kita juga banyak yang sudah menghafalnya. Barang siapa yang tidak bisa meninggalkan kata-kata kotor dan terus-menerus mengatakannya, maka sungguh Allah tidak akan berkenan untuk membalas lapar dan dahaganya misalnya. Malam yada' qawla zuri wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Dan begitulah seterusnya. Yang kedua sekalian, perkataan kita itu sebetulnya adalah cermin dari seluruh amal perbuatan yang digerakkan oleh seluruh indera kita. Jadi begitu orang itu perkataannya baik, maka ayunan tangannya juga baik, langkah kakinya juga baik, pandangan matanya juga baik, pendengaran telinganya juga baik, yang terbersit di dalam pikirannya juga baik. Itu menentukan memang perkataan itu. Dan itu sebabnya kenapa persoalan perkataan ini menjadi tolok ukur apakah orang itu puasanya diterima atau tidak. Karena pada dasarnya yang menggerakkan seluruh indera kita untuk berbuat apa saja itu adalah apa yang keluar dari mulut kita. Apa yang keluar dari lisan kita inilah yang akan menggerakkan seluruh amal-amal yang digerakkan oleh panca indera kita. Itu masalahnya itu. Dan itulah sebabnya dalam posisi itu betapa pentingnya kita mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya tentang persoalan perkataan yang keluar dari mulut kita. Karena perkataan kita adalah cermin situasi kejiwaan kita. Makanya kalau ada orang yang kata-katanya kotor, yakin secara kejiwaan memang dia sedang gelisah. Ya, kejiwaannya sedang tidak menentu. Ketika orang berdusta misalnya dengan perkataannya, maka ada kegoncangan kejiwaan yang terjadi di dalam dirinya, dan karena itu kemudian dia berdusta. Dan begitu seterusnya. Ini peringatan buat kita semuanya, ya. Terutama adalah mereka-mereka yang banyak bicara, para penceramah, para kiai, para ustadz dan seterusnya. Itu yang pertama-tama kena persoalan ini. Yaitu apa yang keluar dari lisan kita, dari perkataan-perkataan, kalimat-kalimat, pernyataan-pernyataan, statement-statement, dan seterusnya. Poin yang kedua. Yang ketiga, perkataan kita ini ya harga diri kita, kira-kira begitu. Orang akan dilihat wibawanya, harga dirinya, itu salah satu poin penting ada di dalam perkataannya. Nah, saya kira situasi kejiwaan yang terkait dengan persoalan perkataan inilah yang perlu kita persiapkan dari sekarang. Karena nanti di bulan Ramadan orang tidak akan ujuk-ujuk kata-katanya itu jujur, kata-katanya itu baik, nggak akan ujuk-ujuk itu. Harus ada pengkondisian dari sekarang. Sekali lagi, kalau perkondisian dalam bab yang terkait dengan angka misalnya, tilawah sekian juz, nggak pernah meninggalkan sholat tarawih, tentu juga tidak pernah meninggalkan puasa wajib kecuali yang berhalangan, dan seterusnya. Dan satu hal lagi Bapak sekalian, dan ini juga peringatan buat diri saya sendiri dan kita semuanya, persoalan yang terkait dengan menunaikan hak orang lain, yaitu infak, sedekah dan zakat. Kita sering mendengarkan hadis, ya kan, bahwa Rasulullah itu dikenal dermawan, tapi beliau paling dermawan itu ketika di bulan Ramadan. Dan orang dermawan itu nggak ujuk-ujuk.
ya, tiba-tiba dia dermawan, itu ndak. Ada pengkondisian diri yang terkait dengan situasi kejiwaannya. Dan karena itulah saya ingin mengajak diri saya sendiri dan kita semuanya, ini masih ada waktu 1 bulan, mungkin kita juga sudah melakukannya kemarin, cobalah kita membuat sebuah slogan, tidak ada hari kecuali kita berinfak. Ya, sebagaimana kita sering mengatakan one day one jus, 1 hari 1 jus di profil WA-nya. Mbo dilaksanakan apa enggak, yang penting profil WA-nya diketahui dia one day one jus, ya kan? Coba kita tambah, tidak ada hari tanpa infak fisabilillah. Dan saya kira kita semuanya mampu. Ayo, siapa yang mau angkat tangan yang tidak mampu infak? Tidak ada. Kalau zakat, Bapak Ibu sekalian, itu memang khusus orang-orang yang mampu. Hartanya sudah sampai nisab, waktunya sudah sampai setahun, ya kan? Kalau dia zakat pertanian 10% manakala tidak perlu irigasi, ya kan? 5% manakala perlu irigasi, ternak sekian-sekian dan seterusnya. Tapi kalau infak dan sedekah, semua kita mampu. Yang miskin, yang kaya mampu. Sekali lagi itu. Ya, sesuai dengan kadar kemampuan kita masing-masing. Barangkali dia misalnya gajinya sampai 50 juta per bulan, 100 ribu tiap hari bisa. Ya kan? Kalau gajinya di bawah itu, mungkin 50 hari. 50 ribu per hari. Mungkin 25 ribu per hari. Mungkin 10 ribu per hari. Mungkin 5 ribu per hari. Mungkin 1000 per hari. Prosoku, ya, Bapak sekalian, menurut saya nek 1000 sedina iku mampu nek. Mampu. 1000 sehari berarti 1 bulan berapa? Ya kan? Mampu insyaallah. Bene gak 500 rupiah per hari. Kenapa? Bapak seperti ini, Bapak sekalian, itu butuh pembiasaan. Dari pembiasaan inilah nanti akan muncul karakter. Jadi karakter berinfak itu diawali dengan pembiasaan berinfak. Karakter berpuasa itu karena diawali pembiasaan berpuasa. Karakter sholat itu karena diawali dengan pembiasaan melaksanakan sholat. Orang nggak bisa ujuk-ujuk punya karakter kebaikan tanpa dia membiasakan melakukan kebaikan tersebut. Ya, ini saya terus terang juga otokritik ya kepada diri saya sendiri dan kita semuanya dalam bab itu. Ya, cobalah ya tinggal 30 hari ini, karena nanti kita di bulan Ramadan itu start. Ibarat orang lari, sudah lari kita saat itu. Lari di dalam bab infak kita, lari dalam bab yang terkait dengan sholat tarawih kita, lari terkait dengan bab puasa kita, lari dengan bab tilawah Quran kita. Sekarang ini kita mulai. Masih ada waktu 1 bulan itu. Ya, cobalah itu tadi. Gak iso 1 seket, gak iso 50 selawe, gak iso selawe, biro 10, gak iso 10 5 ribu misalnya, gak bisa 5 ribu 1000. Intinya apa? Intinya kita sedang membangun mindset dalam struktur berpikir kita, yaitu mindset memberi. Mindset untuk terlibat di dalam meringankan beban orang lain. Jangan sampai mindset berpikir kita itu cuma ingin menerima, apalagi naudzubillah min dzalik, ingin meminta-minta. Ya, ini catatan kritis buat kita semuanya itu. Semua kita kena dalam bab ini. Ya, bisa kan? Ya, enggak sulit kan? 1000 per hari misalnya, atau 5000 per hari misalnya, enggak sulit. Tapi kadang-kadang itu tidak kita lakukan. Begitu itu tidak kita lakukan, kita didorong untuk infak, ya sulit. Kenapa? Belum ada pembiasaan. Ya, jangan sampai naudzubillah min dzalik kita seperti orang-orang yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke berapa itu? 11 apa 12 itu ya? Dari surat Al-Munafiqun itu. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas sholihin, ya kan? Dan infakkanlah sebagian harta yang telah kami berikan kepada kalian sebelum datang
ya kepada salah seorang di antara kalian sakaratul maut, yang saat itu kemudian dia mengeluh, ya Allah, tolong undurkan ya matiku ini sekejap saja, niscaya aku akan menjadi orang yang bersedekah dan niscaya aku akan menjadi orang soleh. Memang kita tidak tahu ketika menunggui orang sedang sakaratul maut kan, bahwa dia mengeluh itu. Itu artinya Bapak sekalian, nanti ketika orang itu sakaratul maut misalnya, sementara waktunya zakat dia tidak zakat, waktunya infak dia tidak infak, itu akan terlihat di pelupuk matanya tentang akan adanya siksa terkait dengan masalah itu. Saat itulah dia mengatakan, laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah, alangkah seandainya engkau menunda ajalku ini sekejap saja, fa as-saddaqah, maka niscaya aku akan sedekah, niscaya aku akan infak, ya, dan aku akan menjadi orang soleh. Tapi di ayat yang terakhir Allah mengatakan, walayyu akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha, dan Allah tidak akan mengundurkan sekejap pun ajal seseorang ketika ajal itu sudah sampai waktunya. Ya, ini saya kira sebagai persiapan kita di bulan Ramadan, dan mari terus kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah memanjangkan umur kita sehingga kita bisa berjumpa dengan bulan Ramadan dan kita bisa melaksanakan amal-amal baik secara keseluruhannya yang ada di bulan tersebut. Bapak sekalian, pada kesempatan ini saya tidak ingin berbicara tentang Isra Mi'raj dari sisi kisahnya. Mungkin banyak di antara kita yang sudah tahu, dan saya juga sudah pernah menyampaikan kisah Isra Mi'raj ini agak detail gitu ya. Ya, Nabi Muhammad SAW waktu Mi'raj ketemu dengan berapa nabi, ya, bertemu dengan siapa saja, itu sudah pernah kita sampaikan. Saya agak lupa, mungkin sebelum Covid, ya kan? Sebelum Covid gitu. Saya di sini hanya mengambil satu sketsa peristiwa tentang Isra dan Mi'raj yang terkait dengan ujian keyakinan, atau di judul yang saya kirim ke Pak Tarjo itu Isra Mi'raj dan ujian loyalitas. Sekalian, sebelum peristiwa Isra dan Mi'raj itu, Rasulullah SAW mengalami masa-masa sulit dalam kehidupan beliau, yaitu meninggalnya backup dakwah perjuangan beliau, yaitu wafatnya istri beliau Khadijah Al-Kubra, ya, yang karena orang-orang Quraisy itu sangat segan kepada beliau, ya, dan kemudian wafatnya paman beliau Abu Thalib, ya. Jadi Khadijah radhiyallahu anha wafat, kemudian Abu Thalib juga wafat. Kedua orang ini, ya, itu dua orang yang sangat disegani oleh bangsa Quraisy. Bahkan kalau Khadijah itu punya nilai plus yang lain, yaitu backup finansial dari dakwah dan perjuangan Rasulullah SAW. Sementara Abu Thalib itu ketokohannya, mereka tidak berani menyentuh Nabi ketika ada pamannya yang bernama Abu Thalib. Keduanya wafat. Akhirnya beliau mencari perlindungan dalam tanda kutip itu ya, backup dakwah atau perjuangan itu dengan berdakwah ke Taif. Barangkali nanti bisa ada orang yang masuk Islam dan kemudian mau menjadi backup. Jadi di kalangan bangsa Arab waktu itu ada yang menjadi penjamin keamanan gitu. Jadi misalnya ada si A gitu ya, supaya dia tidak diganggu ke suatu tempat, maka dia mengambil backup pengamanan dari kabilah itu, jaminannya. Dulu terjadi seperti itu. Nah, Taif, mungkin kita sudah, bagi yang pernah haji atau umrah mungkin sempat ke Taif ya, sekitar 1,5 sampai 2 jam dari Mekah ke Taif, ya, daerahnya dingin. Mungkin di sini gitu seperti di Batu atau di Malang atau di Bandung gitu ya, sejuk. Beda dengan Mekah, beda juga dengan Madinah gitu ya. Nah, beliau kemudian ke Taif, sekalian.
Nah, ketika beliau dakwah ke Taif, mungkin kita semua juga sudah tahu kisahnya itu ya, bahwa beliau secara kasat mata gagal. Ya. Tapi saya ingin membawakan satu hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ya, tentang kisah Rasulullah SAW ketika berdakwah ke Taif. Artinya bagaimana di dalam kisah ini beliau mengajarkan kepada kita hal yang sangat-sangat luar biasa dalam perjuangan. Nah, kita lihat di sini. Ini hadis Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah. Jadi Aisyah itu pernah bertanya pada Rasulullah begini. Hal ata alaika yaumun kana asyadda alaika min yaumi Uhud? Rasul, apakah engkau pernah mengalami situasi berat melebihi perang Uhud? Kita tahu kan? Perang Uhud itu ada perang di mana Rasulullah SAW kalah dalam perang itu, dan kalahnya itu total, kira-kira seperti itu. Ya, bahkan salah satu panglima itu meninggal di situ, ya, dibunuh dengan cara yang sangat-sangat keji, diambil jantungnya, sampai Rasulullah SAW menangis untuk itu, dan bahkan beliau sampai mengumpat, gitu ya, yang membunuh itu, ya, karena yang dibunuh adalah paman beliau yang bernama Hamzah. Mengapa? Hamzah itu sangat akrab dengan Rasulullah SAW, umurnya hampir sama. Ya, jadi ketika Abdullah itu menikah dengan Aminah, ya nggak lama kemudian si kakek beliau Abdul Muttalib itu menikah juga dengan perempuan yang bernama Halah kalau nggak salah, dan jarak umurnya juga dekat, lebih ya nggak sampai setahun gitu ya dengan Rasulullah SAW. Jadi sama-sama punya, ya, Abdul Muttalib dengan Halah punya anak bernama Hamzah, ya, Abdullah dan Aminah punya anak bernama Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi perang Uhud itu, ya, perang di mana di situ Rasulullah SAW dan pasukan kaum muslimin kalah, sehingga berat bagi Rasulullah waktu itu. Nah, Aisyah bertanya, Rasul, apakah pernah engkau mengalami situasi berat melebihi perang Uhud? Gitu. Qala, Rasulullah bersabda, laqad laqitu min qaumika ma laqitu. Ya. Aku telah mengalami, ya, apa yang dilakukan oleh kaummu, maksudnya dilakukan oleh bangsanya Aisyah, kira-kira begitu, bangsa Arab gitu ya. Aku telah mengalami apa yang dilakukan oleh kaum. Wa kana asyadda ma laqitu minhum yaumal aqabah. Dan yang paling berat bagiku adalah ketika mengalami apa yang disebut dengan yaumal aqabah. Yaumal aqabah itu maknanya adalah hari berat, dan yang dimaksud di situ adalah ketika di Taif. Gitu ya. Di Taif. Makanya di sini dijelaskan setelah itu. Idh aradtu nafsi ala ibni Abdi Yalil ibni Abi Kalal. Saat itu aku menawarkan untuk minta jaminan keamanan gitu kepada tokoh Taif yang bernama Ibnu Abdi Yalil bin Abdi Kulal. Itu tokoh Taif. Falam yujibni. Tapi dia tidak mau. Ya, tidak menyambut permintaanku, tidak menyambut seruanku. Ilama aradtu. Jadi tidak menyambut apa yang aku inginkan. Dan sekalian, di dalam kisahnya, ya, di dalam kisahnya kemudian si tokoh ini, ya, Ibnu Abdi Yalil ini itu bahkan meminta orang-orang Quraisy, orang-orang Taif, di mana Taif itu dihuni oleh Bani Thaqif namanya, kabilahnya itu diperintahkan mereka untuk mengeroyok Rasulullah SAW yang waktu itu hanya berdua dengan Zaid bin Haritha. Bahkan anak-anaknya orang Taif itu diperintahkan dia untuk melempari batu Rasulullah SAW sehingga tidak ada satupun bagian tubuh Rasul kecuali berdarah. Jadi berdarah-darah Rasulullah itu di Taif tersebut. Ya. Fantolaktu, maka kemudian aku pergi. Maksudnya pergi dari Taif gitu. Wa ana mahmumun ala wajhi, dalam kondisi sedih banget, kira-kira begitu. Ya, dalam kondisi sedih banget gitu.
Saya juga tidak tahu, sedih banget di sini ada kejengkelan atau tidak, wallahu alam. Kita nggak tahu itu. Tapi dari jawaban beliau berikut ini, itu beliau tidak jengkel. Kita lihat, ya. Falam astafiq, maka aku tidak sadar. Artinya dia dalam kondisi sedih itu menunduk, beliau itu jalan. Dalam kondisi dilempari batu dan seterusnya itu, illa wa ana biqarni tha'alib. Sampailah aku ke satu tempat yang bernama Qarnus Tha'alib. Qarnus Tha'alib itu sekarang namanya Qarnul Manazil. Ya, ada yang pernah ke Taif ya, yang umroh atau haji, ada tempat mikot namanya Qarnul Manazil. Di sana orang yang haji atau umroh lewat sana itu mikotnya di Qarnul Manazil. Nah, nama lain dari Qarnul Manazil itu adalah Qarnus Tha'alib. Jadi saat itu Rasulullah SAW sampai ke sebuah tempat yang bernama Qarnus Tha'alib. Farafa'tu ra'si, maka saat itu aku menengadahkan kepalaku. Fa'idha ana bisahabatin qad adhallatni. Tiba-tiba aku melihat ada awan yang menaungiku. Ya, ada awan yang menaungiku. Fanadhartu, maka aku melihat awan itu, fa'idha fiha Jibril. Ternyata aku melihat malaikat Jibril di situ. Fanadani. Ya, maka Jibril kemudian menyampaikan kepadaku, menyeru kepadaku, faqala dengan mengatakan, innallaha qad sami'a qaula qaumika. Muhammad, Allah telah mendengar apa yang dikatakan kaummu kepadamu. Artinya cercaan, celaan dan seterusnya itu Allah telah mendengarnya, gitu ya. Kemudian wa ma raddu alaika. Allah juga sudah mengetahui penolakan mereka kepadamu. Wa qad ba'atsa ilaika malakal jibal. Dan Allah juga sudah mengutus ya malaikat gunung ya litakmurahu bima syi'ta, di mana engkau bisa memerintahkan dia ya apapun yang engkau mau. Itu. Fanadani ya malakul jibal, maka malaikat yang bagian ngurus gunung itu mengatakan kepada Rasulullah SAW, fasallama alayya, mengucapkan salam kepadaku, thumma qala, kemudian malaikat gunung itu mengatakan begini, ya Muhammad, wahai Muhammad, in syi'ta an utabbiqa alaihim al-akhsyabain, kalau engkau mau wahai Muhammad, aku akan timpakan al-akhsyabain ini. Al-akhsyabain itu gunung dekat Mekah. Artinya aku akan bisa bawa gunung itu untuk aku timpakan kepada mereka. Jadi bayangkan, malaikat saja sampai enggak sabar gitu kira-kira ya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah kemudian bersabda, ini terus sekalian, yang saya yakin tidak ada, beliau sedih tapi beliau tidak jengkel. Dia mengatakan, jangan wahai malaikat. Ya. Bal arju an yukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wahdahu la syarikalah la yusyriku bihi syai'a. Jangan wahai malaikat, jangan timpakan gunung itu ke mereka. Nanti kan mereka akan mati semuanya, kira-kira seperti itu. Bahkan aku menginginkan, aku berharap agar Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan dari mereka keturunan yang akan menyembah Allah dan tidak mensekutukannya dengan sesuatu apapun. Coba lihat sekalian, ini saya kira pelajaran yang sangat-sangat penting buat kita gitu ya. Bagaimana tidak ada dendam meskipun Nabi Muhammad SAW disakiti seperti itu. Ketika malaikat menyampaikan kepada Nabi Muhammad, kalau engkau mau, aku timpakan mereka dengan 2 gunung yang di dekat Makkah itu, kira-kira begitu. Tapi Nabi Muhammad mengatakan tidak, jangan wahai malaikat itu. Justru aku berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan keturunan dari mereka yang nanti akan menyembah Allah dan tidak mensekutukannya dengan sesuatu apapun. Artinya dalam kondisi beliau disakiti seperti itu, tapi beliau masih berharap mereka menjadi orang baik. Nah, kira-kira begitu. Ya, mereka sudah disakiti seperti itu, tapi ya Rasulullah masih berharap mereka menjadi orang baik. Sehingga sekalian, mungkin ini statement saya ya, mudah-mudahan ya tidak salah, dan kalau salah saya minta ampun pada Allah SWT gitu ya. Tahun-tahun itu adalah tahun-tahun ketidakpastian gitu. Dalam perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, terutama tahun ke-10
dan tahun ke-11 dari kenabian. Itu tahun-tahun yang penuh dengan ketidakpastian. Ya, backup dakwah beliau meninggal, dua-duanya, Khadijah dan Abu Thalib. Beliau minta jaminan keamanan ke Taif, ditolak. Bahkan beliau pulang dengan berdarah-darah, ya, dan seterusnya. Dan di dalam kisah yang lain beliau kemudian berteduh di bawah kebun. Ada seorang pelayan kebun kemudian menawari minum. Kita masih ingat itu kan? Tiba-tiba Rasulullah SAW menawar meminum pakai tangan kanan dan membaca Bismillah, gitu ya. Dan kemudian Rasulullah bertanya kepada si Adas, pelayan kebun itu, ya, engkau siapa? Saya Adas. Engkau siapa? Saya Nasrani, gitu. Dari mana? Dari Nainawa. Ya. Oh, Nainawa. Nainawa itu adalah tempat saudaraku Yunus bin Matta atau Nabi Yunus. Kaget Adas itu. Ya. Dari mana engkau kenal Yunus? Aku kenal Yunus dari Tuhanku. Engkau siapa? Aku Muhammad. Dan kemudian dia tahu persis bahwa di dalam kitab sucinya itu disebutkan nama itu. Dan akhirnya Adas ini masuk Islam. Nainawa sampai sekarang masih ada kampung itu. Adanya di Irak. Ya, adanya di Irak. Itu kampung tempatnya Nabi Yunus bin Matta atau Nabi Yunus yang dimakan ikan hiu itu ya, dan kemudian dikeluarkan lagi sebagaimana di surat Al-Anbiya ayat yang ke-87 ya, yang kemudian Nabi Yunus berdoa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ya, itu jadi berdarah-darah, situasinya nggak menentu. Ya, saat itulah beliau di-Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan demikianlah kisahnya. Bapak sekalian, mungkin kita akan mengatakan itu, bahwa Isra dan Mi'raj itu, ya, itu artinya. Jadi Isra dan Mi'raj itu adalah sebuah hiburan, mungkin begitu, banyak begitu kan? Tapi justru Isra Mi'raj itu sebuah tantangan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat kepada beliau yang saat itu, ya, mukjizat itu pasti akan ditolak, karena nggak mungkin orang akan bisa melakukan itu. Itu sebabnya saya membuat sebuah tema ujian loyalitas atau ujian keyakinan. Nah, kita lihat di sini. Ya. Lamma usriya bin Nabi ilal Masjidil Aqsa. Jadi tatkala Nabi Muhammad SAW diisrakan oleh Allah ke Masjidil Aqsa, dan kemudian setelah itu Mi'raj ya sampai ke Sidratul Muntaha. Kalau Isra ya nya Nabi itu ada di surat Al-Isra ayat 1. Ya, surat yang ke-17 ayat 1. Makanya dalam Al-Qur'an ada surat yang bernama surat Al-Isra. Kalau Mi'rajnya Nabi, ya, dulu sudah pernah saya sampaikan ini, saya ingin mengulang sedikit saja. Itu ada di surat An-Najm. Ya, ada di surat An-Najm. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Ya, jadi Isra-nya itu ada di surat Al-Isra, ya. Dan kemudian Mi'rajnya Nabi itu Allah menjelaskannya di surat An-Najm. Nanti dilihat gitu ya. Nah, kita sudah sampaikan itu dulu. Ini kita sampaikan terkait dengan ujian keimanannya itu seperti apa. Lamma usriya bin Nabi ilal Masjidil Aqsa, saat Nabi diisrakan oleh Allah ke Masjidil Aqsa, asbaha yatahaddatsun nasu bidzalik. Orang-orang banyak memperbincangkannya itu. Jadi ketika Rasulullah SAW habis Isra dan Mi'raj itu, kemudian beliau pulang ke Mekah, ya kan? Dan kemudian di pagi hari beliau keluar, ketemu dengan orang, karena beliau menyampaikan Isra dan Mi'raj itu dan apa hasilnya. Karena ternyata dalam Isra dan Mi'raj itu ada hasil yang sangat-sangat besar dan harus diketahui oleh masyarakat, yaitu rukun Islam yang bernama salat, ya kan? Kan harus disampaikan ini, gitu, harus disampaikan. Makanya Rasulullah menyampaikan, dan Rasulullah SAW menyampaikan apa adanya, bahwa kemarin malam aku diisrakan oleh Allah
dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian ke Sidratul Muntaha, turun lagi ke Masjidil Aqsa, pulang lagi ke Masjidil Haram, dan sekarang ini saya ketemu dengan kalian semua, kira-kira begitu. Dan membawa sebuah syariat yang bernama salat. Makanya asbaha yatahaddatsun nasu bidzalik. Orang-orang banyak memperbincangkan. Lihat sini, fartadda nasun mimman kanu amanu bihi wasaddaquhu. Ya. Maka beberapa orang murtad yang sebelumnya beriman dan yang sebelumnya membenarkan perjuangan Rasul itu murtad gitu. Karena nggak masuk akal lah kira-kira begitu. Perjalanan pakai onta atau pakai kuda dari Masjidil Haram, ya dari Mekah ke Palestina atau Baitul Maqdis itu antara 1 bulan sampai 1,5 bulan, ya dengan berhenti dan seterusnya, gitu ya. Ini cuma semalam, itu pun sampai ke Sidratul Muntaha, nggak masuk akal. Nah, ada dugaan dari mereka Rasulullah ini dianggap stres. Kenapa? Karena mengalami masa-masa sulit dari perjuangan beliau. Kan sehingga banyak yang membenarkannya gitu. Wah iya, stres Muhammad ini, capek dia ini kelihatannya. Terus akhirnya dia ngomong dengan hal-hal yang sama sekali tidak masuk akal. Bayangkan di sini kalimatnya, fartadda. Jadi orang-orang yang waktu itu sebelumnya beriman itu sampai murtad. Lihat Ibu sekalian, bagaimana mukjizat Nabi itu mendahului teknologi manusia sekarang. Bahkan masih belum bisa dikejar. Nggak ada yang bisa membayangkan dulu itu akan ada pesawat olang-alik yang bernama Challenger yang bisa mengitari ruang angkasa, ya kan, beberapa kali dalam semalam, misalnya. Nggak ada. Dan sekarang ada. Jauh sebelum itu Allah berfirman, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Jadi jauh mendahului pikiran manusia tentang teknologi waktu itu, kira-kira seperti itu. Nah itu sebabnya sehingga orang-orang ini nggak percaya gitu. Nggak mungkin lah, gimana dalam semalam melakukan perjalanan sejauh itu, kira-kira begitu. Stres, macam-macam tuduhannya. Nah, wasa'au bidzalika ila Abi Bakar. Akhirnya mereka mendatangi Abu Bakar itu. Kenapa? Karena Abu Bakar itu dikenal sebagai teman dekat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya kalau seandainya Abu Bakar kemudian tidak percaya, udah selesai, kira-kira begitu. Risalah ini nggak bisa jalan, kira-kira begitu. Ya kira-kira ini dalam pandangan saya. Kenapa? Karena Abu Bakar ini orang yang paling dekat dengan Rasulullah SAW, orang yang paling tahu tentang Nabi SAW, akhlaknya, perilakunya, sopan santunnya, ya kan, dia jujur atau tidak, itu yang paling tahu adalah Abu Bakar. Berteman dengan Rasulullah sejak kecil. Faqalu, mereka mengatakan, hallaka ila sahibika yaz'umu annahu usriya bihi lailah ila Baitul Maqdis. Wahai Abu Bakar, apa kamu tahu itu sahabatmu itu mengklaim dirinya, ya, berjalan di waktu malam sampai ke Baitul Maqdis, ya, sampai ke Baitul Maqdis. Qala, Abu Bakar mengatakan, au qala dzalika, apakah dia mengatakan begitu? Gitu kan? Qalu, mereka mengatakan, na'am, iya, temanmu itu mengatakan begitu, kira-kira begitu ya. Ya. La in kana, kata Abu Bakar, la in kana qala dzalika laqad shadaq. Kalaupun toh Muhammad mengatakan seperti itu, dia benar. Dia tidak bohong. Ya, dia tidak bohong. Qalu, ya, mereka mengatakan au tusaddiquhu annahu dhahaba lailata ila Baitul Maqdis wa jaa qabla an yusbiha, ya. Atau apakah kamu membenarkannya bahwa dia, ya, pergi satu malam ke Baitul Maqdis, kemudian datang lagi ke Mekah sebelum subuh? Ya. Qala, Abu Bakar mengatakan, na'am, iya, aku mempercayainya. Bahkan aku mempercayainya seandainya lebih jauh dari itu. Ya, istilahnya jangankan ke Baitul Maqdis, jangan ke Sidratul Muntaha, umpama lebih jauh dari itu, aku akan percaya.
Ya. Inni la usaddiquhu fima huwa ab'adu min dzalik. Aku mempercayainya bahkan seandainya dia mengatakan lebih jauh dari itu. Usaddiquhu bi khabaris sama'i fi ghuduwihi wa rawhihi. Nah, letak akidahnya itu di sini. Aku membenarkannya, ya, aku membenarkan kabar dari langit apakah di waktu pagi ataukah di waktu petang. Ya. Terus sekalian, ini yang saya katakan ujian loyalitas itu. Ya, biasanya orang itu ketika dalam kondisi sulit, ya, yakin itu tidak gampang. Falidzalika Aisyah mengatakan summiya Abu Bakar As-Siddiq. Itu sebabnya beliau itu dinamakan Abu Bakar As-Siddiq, maksudnya yang mempercayai itu. Ya, kita tidak boleh berandai-andai. Tapi seandainya boleh misalnya, terus Abu Bakar tidak percaya misalnya, kira-kira sholat nyampe di kita enggak gitu? Ya kan kalau misalnya enggak mempercayai kan, ya enggak dipercaya seluruh hasilnya, ya kan? Sementara di situ ada hasil yang sangat-sangat penting dan fundamental dalam kehidupan kaum muslimin, yaitu sholat. Dan inilah satu-satunya rukun Islam yang proses penurunannya itu face to face antara beliau dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak melalui malaikat Jibril. Zakat melalui malaikat Jibril pensyariatannya itu. Puasa melalui malaikat Jibril pensyariatannya. Haji, umrah melalui malaikat Jibril. Khusus salat face to face antara Allah Subhanahu wa taala dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pun dengan proses yang cukup panjang. Masih ingat kan itu? Ketika dia mengatakan kepada Nabi Musa, ya Musa gimana nih? Ya, Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan salat 50 kali sehari semalam. Oh Muhammad, enggak bakal kuat umatmu. Kan gitu kan? Kembali kamu, minta keringanan. Ya, sampai akhirnya diberikan keringanan 45, terus sampai tinggal 5 kali sehari semalam. Ketika 5 kali ini disampaikan kepada Musa, umatmu juga tidak akan kuat Muhammad. Ya, minta keringanan lagi. Kata Nabi Muhammad, aku malu. Aku malu kalau sudah 5 kali sehari semalam kok masih minta keringanan lagi. Dan terbuktikan sekarang meskipun 5 kali sehari semalam banyak yang tidak melakukannya semuanya. Sing bolong-bolong salate. Ya. Bisa kita bayangkan seandainya Abu Bakar waktu itu, udah enggak percaya saya Muhammad, seandainya kita boleh berandai-andai. Meskipun kita tidak boleh berandai-andai gitu. Falidzalika summiya Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa Bapak sekalian ini penting dan saya sebut sebagai ujian keimanan? Karena waktu peristiwa itu terjadi, Nabi Muhammad SAW kondisi dakwahnya sedang tidak baik-baik saja, kira-kira begitu. Dari sisi material, dia ditinggal wafat 2 orang pembackup dakwah dan perjuangannya. Ke Taif, ya ditolak. Ya, itu kan kira-kira dalam sisi kalau manusia biasa kayak kita kan kalut, panik, bingung, sedih dan seterusnya, tiba-tiba ngomong gitu kan bahwa Isra dan Mi'raj. Tapi Abu Bakar tahu persis bahwa Nabi Muhammad itu jangankan untuk perkara yang sebesar itu, perkara yang sekecil apapun beliau itu tidak pernah bohong. Nah, falidzalika summiya Abu Bakar As-Siddiq. Artinya sikap Abu Bakar yang membenarkan peristiwa itu bukan sikap yang mudah. Ya kan? Kan Abu Bakar ini sudah dikeroyok oleh opini semua orang bahwa Muhammad itu berdusta. Ya kan? Jadi Abu Bakar ini, ya radhiyallahu an, itu sudah dikeroyok oleh opini semua orang bahwa Nabi Muhammad berdusta, bahkan banyak yang sudah murtad. Ya kan? Dan di situ apa yang dikatakan Abu Bakar itu akan menjadi penentu dari mereka semuanya ini gitu. Tapi ya demikianlah. Makanya falidzalika summiya Abu Bakar As-Siddiq. Nah, sehingga saya membuat kesimpulan Bapak sekalian,
tetap yakin di saat sulit itu sulit. Ya. Tetap yakin di saat sulit itu sulit. Karena itu saya lupa, mungkin nanti kita bisa minta kepada panitia ya. Saya pernah menyampaikan materi tentang 11 permohonan di ujung pertemuan. Atau coba ketik di YouTube ya. Jadi 11 permohonan di ujung pertemuan ya. Kemudian ketik Masjid Namira misalnya, atau ketik nama saya, itu akan muncul materi itu. Jadi Rasulullah SAW itu tidak akan bubar majelis sebelum beliau berdoa. Yang doanya yang sering kita dengarkan, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, ya kan? Itu ada doa-doa ini. Salah satunya. Panjang doa ini. Saya mengambil 3 permohonan yang ini menjadi landasan orang itu insya Allah akan bisa tetap kuat keyakinannya meskipun menghadapi situasi dan kondisi yang sulit. Karena seringkali Bapak sekalian, kondisi sulit itu akan menjadikan keyakinan kita itu mengalami degradasi, mengalami penurunan. Orang yang sedang susah Bapak sekalian, itu yang pertama-tama terganggu itu ideologinya. Ya, orang itu ketika sedih, yang pertama-tama kali terganggu itu keyakinannya. Ya, semua kita punya masalah sendiri-sendiri, semua kita juga punya persoalannya sendiri-sendiri, di mana persoalan-persoalan itu tidak jarang akan mengganggu keyakinan dan ideologi kita. Nah, di situ saya kira mungkin bisa kita lihat nanti ya. Ya, cek di YouTube-nya Masjid Namira, saya kira masih ada itu, ya. Jadi 11 permohonan di ujung pertemuan, kalau nggak salah begitu judulnya. Saya mengambil 3 yang pertama itu. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masaibat dunya. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami rasa takut kepadamu. Nah, ini kurang munya ya, mohon maaf ya. Jadi ya Allah, anugerahkanlah kepada kami rasa takut kepadamu, di mana rasa takut itu yang akan bisa menghalangi kami untuk berbuat maksiat kepadamu. Ya. Jadi ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami khasyah, rasa takut kepadamu, di mana rasa takut itu bisa menghalangi kami untuk berbuat maksiat kepadamu. Artinya bisa menjadi penghalang agar tidak berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Bapak sekalian, perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala seringkali terjadi itu karena tidak adanya rasa takut kita kepadanya. Kira-kira begitu. Ya, gagal menghadirkan pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam dirinya, dan karena itu orang itu tidak segan-segan berbuat dosa, tidak segan-segan berbuat maksiat. Apakah maksiat berupa perkataan, apakah maksiat berupa perbuatan, apa maksiat terkait dengan lamunan dan bersitan hati. Ya, saya kira kita semuanya kena di sini itu. Ya, dan masing-masing orang akan punya kadarnya sendiri-sendiri. Rasa takut kepada Allah itu ada kadarnya sendiri-sendiri. Semakin orang itu takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, benteng yang menghalangi dia dengan kemaksiatan itu akan semakin kuat. Begitu pula sebaliknya, semakin rendah rasa takut seseorang kepada Allah, benteng yang menghalangi dia dengan kemaksiatan itu akan semakin lemah. Ya, gitu. Yang pertama. Yang kedua, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. Ya. Jadi wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. Yang kedua, anugerahkanlah kepada kami taat kepadamu yang bisa menjadikan kami sampai kepada surgamu. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami ketaatan. Tentu ketaatan ini dengan melakukan berbagai macam amal ibadah,
termasuk yang kita sampaikan di awal tadi, yang mudah-mudahan dengan amal-amal ibadah itu akan menjadikan kami sampai kepada surgamu. Jadi kita lihat ini tahapan-tahapan keyakinan nanti itu. Nah, yang ketiga, wa minal yaqini ma tuhawwinu alaina masaibat dunya. Dan anugerahkanlah kepada kami keyakinan yang memudahkan kami menghadapi musibah-musibah dunia. Bapak sekalian, saya kira di poin yang ketiga ini yang akan menjadi puncak dari rasa khasyah dan taat tadi itu. Jadi pertama khasyah atau rasa takut yang menghalangi seseorang untuk tidak berbuat maksiat kepada Allah. Yang kedua adalah taat yang akan bisa menjadikan orang itu sampai kepada surga Allah. Dan yang ketiga adalah yakin, yang dengan keyakinan itu orang akan mudah menghadapi berbagai macam musibah dunia. Inilah pentingnya ideologi, inilah pentingnya akidah. Karena akidah itu akan menghadirkan keyakinan. Dengan keyakinan itulah orang-orang akan terbiasa menghadapi persoalan-persoalan yang sulit. Gitu ya. Kita mungkin belum pernah mengalami kondisi sesulit Abu Bakar, ya, yang harus menghadapi opini semua orang, di mana semua orang waktu itu opininya mendustakan Nabi. Tapi di situ Abu Bakar As-Siddiq dengan tegar tetap mengatakan, saya mempercayainya, saya membenarkannya. Bandingkan dengan persoalan-persoalan yang kita hadapi Bapak sekalian. Kenapa? Begitu orang melemah dalam keyakinannya, itu tadi, maka akan turun kuantitas ibadahnya. Begitu orang turun kuantitas ibadahnya, akan turun pula rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu persoalannya. Ya, saya ulang sekali lagi, begitu orang melemah keyakinannya, melemah akidahnya, maka akan turun kuantitas ibadahnya. Ya, sing biasa qiyamul lail mungkin gak qiyamul lail, ditinggalkan yang sunah-sunah dulu, sampai akhirnya naudzubillah min dzalik, ketika keyakinannya itu terus melemah sampai akhirnya dia meninggalkan salat. Ya, sampai dia meninggalkan salat. Ya, sebuah ibadah yang menjadi garis batas antara seorang mukmin dengan orang kafir. Begitu pula begitu orang itu turun kuantitas ibadahnya, maka akan turun pula rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu akan menghadirkan khasyah. Dan khasyah itu misalnya dalam sholat disebut dengan innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi 3 mata rantai inilah saya kira yang penting itu. Begitu orang keyakinannya kuat, ya, maka akan semakin tinggi kualitas maupun kuantitas ibadahnya. Begitu semakin tinggi kuantitas dan kualitas ibadah seseorang, maka akan semakin tinggi pula rasa takut orang itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi 3-tiganya ini saling terkait. Tapi saya ingin menekankan pada kesempatan ini Bapak sekalian, persoalan yang ada di dalam tema besar kita ini adalah persoalan keyakinan. Dan karena itulah maka saya ingin mengingatkan diri saya sendiri dan kita semuanya, betapa penting orang itu tetap berada di dalam keyakinan yang benar, akidah yang benar. Begitu goncang di situ Bapak sekalian, maka kegoncangan keyakinan dan akidah kita itu akan merambah kepada kegoncangan amal-amal perbuatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.